Mereformasi kepolisian hari-hari ini ibarat menanti kucing bertanduk. Kerusakan sistemik di tubuh kepolisian Republik Indonesia membuat harapan itu sulit menjadi kenyataan. Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respon tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Dia mengangkat mantan Wakil Kepala Polri, Jenderal Purnawirawan Ahmad Doviri menjadi penasehat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian. Ketika tim Prabowo menyusun nama-nama yang akan membantu Ahmad Doviri, Kepala Polri, Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri pada 17 September 2025. Tim itu terdiri atas 52 perwira tinggi dan menengah Polri. Listio Sigit bertugas sebagai pelindung. Sementara Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komisaris Jenderal Krisnanda Dwi Laksana diangkat menjadi ketua tim itu. Kendati pembentukan tim internal diklaim disambut istana, keputusan Listio Sigit memantik tudingan bahwa ia sedang melawan rencana reformasi kepolisian yang hendak dilakukan Prabowo. Surat perintah pembentukan tim transformasi reformasi Polri yang diteken Listio Sigit tak merujuk pada Komisi Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo. Kecurigaan adanya pembangkangan mencuat karena seyogyanya kerja utama Komisi Reformasi Kepolisian adalah mengevaluasi institusi secara menyeluruh. Satu yang utama adalah mencopot Listio Sigit. Menjabat selama 4 tahun 8 bulan, Kapolri terlama sepanjang sejarah, Listio dianggap salah satu pangkal persoalan di tubuh Polri. Remut di dalam, Polri memberi manfaat bagi banyak penyelenggara negara. Sudah menjadi rahasia umum, kepolisian pandai mengambil hati para petinggi, termasuk Presiden, dalam menjalankan tugas yang sesungguhnya bukan tugas pokok mereka, yakni menjaga keamanan. Dari program ketahanan pangan sampai kegiatan makan bergizi, semua mereka kerjakan. Kencang terdengar, Polri juga cawe-cawe dalam pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum 2024. Sejak era Joko Widodo, disparitas pangkat dan jabatan Polri meruak dalam praktik yang babak belur. Polisi berpangkat rendah diwajibkan melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara perwira menengah dan tinggi sibuk melayani elit dan oligark. Dalam hal yang terakhir inilah pangkat dan jabatan diperjualbelikan dalam sebuah politik transaksional yang brutal. Hampir semua perwira menengah dan tinggi mencari cantolan agar selamat dalam persaingan yang tak mengindahkan prinsip organisasi yang berdasarkan merit. Mereka yang tak punya backing, tak punya harapan naik pangkat dan jabatan. Frasa jabatan basah merujuk pada posisi yang memungkinkan mereka mengeruk sumber daya negara, adapun jabatan kering sebaliknya. Praktik multi-level marketing, pejabat di tingkat bawah secara berjenjang menyetor dana ilegal kepada atasannya harus dihentikan. Kewajiban menyetor ini membuat korupsi jadi berjenjang. Polisi di tiap level sibuk mencari jalan mendapatkan dana haram agar bisa disetor ke atas selain memenuhi kantong sendiri. Kerusakan sistemik itu mustahil diselesaikan oleh tim yang dibentuk Listio. Komisi Reformasi Kepolisian yang dibentuk Prabowo punya kesempatan memperbaiki keadaan manakala mereka bersedia melibatkan tokoh masyarakat sipil yang memiliki integritas baik. Tugas utama komisi ini adalah memutus mata rantai simbiosis mutualisme Polri dengan penguasa. Salah satu caranya mendesain kelembagaan Polri, termasuk membuka kemungkinan organisasi Polri berada di bawah kementerian. Di sisi lain, Prabowo berhenti menjadikan polisi sebagai sapi perah. Sumber-sumber pendanaan ilegal Polri dari praktik centeng dan backing mesti dihapus. Ia mesti fokus bagaimana mengefektifkan anggaran Polri agar tepat sasaran dan tepat guna. Jangan lagi menjadikan Polri perangkat pemenangan pemilu. Netralitas Polri bukan sekedar ditulis dengan huruf besar di spanduk-spanduk propaganda. Dengan kata lain, reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri.